BTW aku lagi pakai masker nih, pakai masker dari Kreasi Ayana. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang maskernya bisa komen di bawah ya. Lihat deh, maskernya ini kece nggak? Cocok kan sama pakaian aku nih, motifnya lagi aku pakai motif batik. Terus dia fashionable karena dia nggak rata gitu di bawah matanya, jadi ngikutin pola muka kita. Terus juga full sampai ke bawah sesuai anjuran dari pemerintah. Kalau kita pakai masker itu kan kalau bisa jangan sampai keluar-keluar ke buka-buka gitu bagian atasnya kan, tapi tetap bisa nafas. Nah, bahannya juga lembut. Nah, inilah masker dari Kreasi Ayana. Jangan lupa follow Instagramnya di kreasi.ayana untuk tahu update terbaru dari Kreasi Ayana dan juga gimana testimoni customer dari Kreasi Ayana. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini aku bakal sharing tentang gimana perjalanan aku menuju rumah sakit. Aku bersama suami, kita mau berobat. Nah, nanti aku bakal ceritain apa sih penyakitnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Semoga tontonan ini bermanfaat untuk penonton setia Ayana Official. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ada mau berobat ke rumah sakit ini, dapat info gimana cara-caranya, lalu kisaran berapa harga dari dokternya, terus gimana alurnya, jadi bisa jadi informasi untuk teman-teman. Jadi ceritanya gini, suami aku itu kan memang ada mahnya itu udah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, dia tuh emang gak biasa makan pagi. Terus mahnya ini timbulnya itu kayak berkala. Jadi pas zaman 1 tahun yang lalu lah kira-kira itu udah nggak muncul lagi mahnya. Nah, sekarang mahnya itu udah muncul lebih sering. Jadi kayak dalam 1 tahun ini mungkin udah 3 atau 4 kali kambuh lagi gitu mahnya. Jadi kalau ciri-ciri mah pada umumnya kan memang nyeri di ulu hati, terus nanti kayak ada mual, terus kayak nyesek gitu kan, ciri-ciri emah biasanya. Cuman nih ada lagi nih gejala lainnya kayak misalkan pas lagi sakit dia tuh ngerasa kayak harus mau BAB, terus dia ngerasa kalau abis BAB bakal sembuh gitu, tapi ternyata sudah berusaha BAB pun nggak sembuh juga guys. Nah, terus dia sampai kayak parahnya itu dia tuh sampai nggak bisa berdiri gitu, sakit emahnya itu sampai meringkel gitu badannya. Terus sampai ada perihnya itu di bagian kiri kan ya, di bagian kiri itu sampai ke bagian arah, ngomongnya mungkin arah saluran, kayak saluran mau ke kantong kemih, ke arah buang air kecil gitu. Nah, di situ tuh ngerasa sakitnya gitu. Jadi selama ini mungkin kita punya obat mah antisipasi, misalkan kayak Episan atau obat-obat lainnya. Terus juga beberapa obat yang pada saat nyeri banget itu ada obat anti nyerinya. Dan sampai pada saat nggak bisa berdiri lagi itu kita kasih obat yang dari lewat anus, yang pakai sup gitu. Jadi seketika obat itu diberikan jadi kuat lagi untuk badannya jadi lurus. Tadi kan susah banget tuh untuk berdirinya. Tapi kita pikir kok ini berkala, selalu ada sakit ini, dan ketika dia sakitnya kayak gitu-gitu terus polanya, kita kasih terus obat itu. Terus kayak mikir ini penyakitnya belum tersembuhkan sampai intinya gitu, sampai apa penyebabnya itu kayak belum disembuhin, hanya karena gejalanya muncul terus dikasih obat udah aman lagi gitu. Nanti ada lagi pemicunya, bakal sakit lagi, jadi gitu-gitu terus. Akhirnya tepat tadi malam tuh sekitar jam 2 pagi itu sakit lagi, dan aku kan stok obat yang tadi dari anus. Tapi pas dari anus udah lumayan nih, udah bisa berdiri, udah bisa nyetir lagi.
Tapi pada kali ini aku sama suami mutusin untuk kita berobat. Untuk kita berobat langsung ke dokter supaya kita bisa nyembuhin sumber penyakitnya. Dan juga untuk yang kita tahu kalau suami aku ini memang dia itu punya kayak keterbatasan supaya jangan makan pedas. Jadi kalau kita pikir selama ini tuh pedas yang dimaksud tuh cabe yang rasanya pedas gitu kan, misalkan kayak cabe-cabe rawit atau cabe-cabe yang pedas lah gitu. Tapi ternyata semua jenis cabe-cabean guys. Cabe-cabean yang dimaksud itu maksudnya mau dia cabenya pedes mau dia enggak, itu dia tuh kayak udah ada sensor gitu loh, si lambungnya itu udah tahu wah ini cabe sakit, langsung kayak gitu. Karena memang 2 hari sebelumnya dia itu memang ada makan sambal, tapi sambal tuh nggak pedes guys, tapi ternyata sakit juga. Berarti kan bisa jadi itu pemicu awalnya sampai dia sakit lagi gitu. Nah kalau ditanya emang dari dulu emang dia nggak bisa makan pedas, nggak juga, dia kan suka makan angkringan, jadi kan itu pedas banget kan. Tapi mungkin dulu tuh belum terakumulasi sakitnya, sekarang udah pada puncaknya, nggak bisa lagi si lambung ini atau si usus atau apalah itu yang mau kita cek ini udah nggak sanggup lagi dia bertahan mungkin. Nah itulah yang mau kita cek. Nah berdasarkan hal tersebut sehingga aku dan Pak suami memutuskan untuk diperiksa ke dokter. Nah lalu kita mikir nih ke dokter mana ya gitu kan. Opsinya bisa ke dokter umum dulu, nanti dokter umum yang ngarahin kita ke spesialis mana misalkan gitu kalau dirujuk. Kalau enggak, kalau si dokter umum ngerasa close di dia dengan obat dan diagnosanya si dokter umum, sudah berarti dianggap sudah tersolusikan, nggak perlu dirujuk ke dokter spesialis. Nah tapi pengalaman kita itu, kita kalau ke dokter umum sudah berkali-kali lah gitu ya, karena memang kalau di rumah sakit yang paling gampang ditemui, yang tidak perlu ada jadwal prakteknya memang di dokter umum, karena selalu standby di rumah sakit, makanya selalu prefer ke dokter umum dulu gitu, karena kan memang sering sakit itu dadakan gitu kan, jadi kita ke dokter umum. Tapi kali ini kita mutusin ke spesialis aja langsung, karena kalau ke dokter umum lagi takutnya sama aja dengan kemarin, artinya mengobati pada saat kita sakit tapi belum menemukan sumber penyakitnya itu apa dan gimana obat jangka panjangnya gitu ya. Nah terus akhirnya aku cari-carilah di dokter penyakit dalam nih, pada akhirnya dokter spesialis penyakit dalam. Nah lalu ternyata guys, dokter spesialis sudah spesialis pun ternyata banyak sub-sub spesialisnya. Jadi si dokter spesialis ini memiliki bidang yang lebih spesifik lagi, khusus untuk area-area tertentu yang didalaminya. Nah khusus untuk bagian pencernaan, lambung dan sebagainya ini, akhirnya aku dapat pelajaran khusus pencernaan. Ternyata ada dokter spesialis namanya gastrohepatologi. Nah aku carilah berbagai referensi rumah sakit yang ada dokter spesialis tersebut, dan tadi ada beberapa opsi. Pertama kan di daerah aku tinggal kan di Bintaro, aku nyari di rumah sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Nah rumah sakit Pondok Indah Bintaro Jaya itu ada, cuman terhalang dari jadwal praktek karena adanya malam, kayak sore jam 6 sampai jam 8 malam gitu. Nah sementara gimana si suami udah sakit banget ya, pengennya pagi ya, jadi aku nyari. Kalau rumah sakit Pondok Indah sendiri ada 3 cabang, yang di Pondok Indah, Puri Indah, dan Bintaro Jaya. Aku cari 3-tiganya, akhirnya nemulah dokter yang praktek pagi. Awalnya ke rumah sakit Mayapada dulu nih, Mayapada Tangerang, kan deket dari rumah, sekitar 10 km dari rumah. Nah itu rumah sakit Mayapada tadinya udah aku mau booking, tapi karena call centernya nggak ngangkat-ngangkat dan juga belum dapat kepastian jadwal, sehingga aku cari lagi alternatif lain, yaitu di rumah sakit Pondok Indah di Pondok Indah Jakarta Selatan, di rumah sakit pusatnya. Nah di situ ternyata aku tuh shock banget, sampai ada 7 dokter spesialis yang di gastrohepatologi ini. Bahkan ada 3 profesor
di bidang gastrohepatologi ini. Terus kayak amazing aja, dimana masing-masing rumah sakit kayak maksimal 2 gitu loh di dokter spesialis subspesialis ini. Tapi rumah sakit Pondok Indah ini sampai ada 7, dan itu jadwalnya beragam, mulai dari pagi jam 10 pagi itu udah mulai ada yang praktek, jadi kayak silih berganti, gimana sampai malam itu kayak ada yang standby mungkin ya. Jadi kayak wah, langsung happy, minimal peluangnya jadi besar karena banyak gitu dokternya yang available. Akhirnya aku call centernya, booking lewat telepon. Nah,